Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Khairunisa dengan NIM 2107001500039 dari kelas K. Saya akan menjelaskan materi mengenai mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi sampai dengan bagaimana membangun paradigma Qur'ani dalam rangka memenuhi mid semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Tahun 1966, pendidikan agama Islam atau PAI di perguruan tinggi bukan mata kuliah wajib. PAI pernah diajarkan di perguruan tinggi hingga 6 semester. Kemudian, mulai tahun 1983, ditetapkan 2 SKS pada program D3 dan S1, dengan catatan rektor PT diperbolehkan menambah jumlah SKS PAI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PAI ditetapkan sebagai mata kuliah wajib umum. Ada dua pendapat mengenai perlukah pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam ini perlu diajarkan di perguruan tinggi karena negara, dalam hal ini perguruan tinggi, wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat yang kedua yaitu tidak perlu mengajarkan pendidikan agama Islam di kampus, karena agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara dalam hal ini perguruan tinggi tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Landasan mengenai pentingnya PAI di perguruan tinggi telah ditetapkan dalam landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan historis, dan landasan yuridis. Adapun landasan psikologis yaitu manusia adalah makhluk teogenetis atau teis dan butuh kepada Tuhan, terutama ketika dirinya diuji dengan himpitan hidup yang sangat berat. Kedua, PAI berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Ketiga, terjadinya konversi agama mengindikasikan bahwa manusia selalu kembali kepada Tuhan dan selalu mencari agama, mazhab, dan ajaran yang benar. Keempat, PAI berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama. Kelima, tidak adanya pembelajaran PAI di PT akan mengakibatkan kesadaran ruhani keagamaan mahasiswa menjadi kering dan membawa mahasiswa masuk dalam kehidupan tanpa motivasi agama. Landasan sosial budaya yang pertama yaitu pada momen-momen sakral dalam alur kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia selalu ada ikatan kultur agama, budaya, dan sosial yang unik seperti tradisi selamatan, tahlilan, pengajian, tasyakuran, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini, maka pembelajaran PAI di perguruan tinggi mutlak diperlukan untuk menjaga tradisi-tradisi baik tersebut agar dapat lestari dan bersama-sama ikut memajukan kultur yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Ketiga, terlebih lagi saat ini kultur tersebut mulai melemah akibat arus westernisasi yang kuat dan menggerus ikatan-ikatan emosional masyarakat menuju kehidupan individualis dan eksklusif. Keempat, dakwah Islam terlihat sangat masif kembali pada dekade 90-an setelah beberapa dekade sebelumnya mengalami perlambatan. Kelima, perubahan ini bermula dari revolusi pembelajaran agama melalui tutorial agama di kampus, pesantren kilat, berdirinya masjid-masjid, taman pendidikan Al-Quran atau TPA, pembudayaan jilbab, berdirinya sekolah-sekolah Islam berkelas, serta membludaknya jamaah haji. Keenam, menyongsong perkembangan ini agar kampus tidak menjadi pendidikan di atas awan yang tidak bersentuhan dengan realitas masyarakat di sekitarnya, maka tuntutan penyelenggaraan PAI di PT mutlak dibutuhkan dan terus berbenah menjadi yang lebih baik. Kemudian landasan historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren ini merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah itu merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Belajar dari pengalaman sejarah,
Para kiai yang memiliki pesantren mendirikan sekolah dan perguruan tinggi dalam lingkungan pondok pesantren. Adapun para ulama yang tidak memiliki pondok pesantren mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam. Saat Indonesia merdeka, sekolah dan perguruan tinggi kolonial menjadi milik pemerintah. Atas dasar kekhawatiran terhadap keberagaman dan moralitas bangsa, para ulama dan tokoh-tokoh pendidik Muslim mengusulkan agar pendidikan agama Islam dijadikan bagian dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Eksistensi mata kuliah PAI di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama pada sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berbasis substansi materi dan ada yang berbasis proses. Metode yang berbasis substansi materi ini berarti menyuguhkan materi pendidikan agama secara luas dan mendalam. Dalam hal ini terdapat 3 pendekatan utama yang dilakukan para pakar pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kedua, kajian disiplin ilmu atau isi. Ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Metode yang kedua yaitu metode berbasis proses. Artinya, pembelajaran PAI di PT perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Tugas utama dosen PAI adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Adapun metode berbasis proses ini yang pertama yaitu studi implementasi atau kaidah 5 dalam kurung Qawaid al-Khams, yaitu al-umuru bil maqasidiha, segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, yaitu kesukaran itu menarik kemudahan. Keempat, ad-dararu yuzalu, yaitu kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Dan yang terakhir yaitu al-adatu muhakkamah, yaitu adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Dan metode yang kedua yaitu metode tipologi agama. Materi selanjutnya yaitu bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama yaitu konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Materi yang kedua yaitu alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, namun memiliki kebebasan untuk memilih. Kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Dan yang terakhir yaitu sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup.
Selanjutnya yaitu menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama yaitu sumber psikologis. Melalui kajian neurosains, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Paling tidak, terdapat 4 penelitian di bidang neurosains yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat istilahnya disebut sebagai hardware bertuhan. Pertama, penelitian terhadap osilasi 40 Hz yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritualnya Dana Zohar. Kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Ketiga yaitu penemuan God spot dalam temporal di sekitar pelipis, dan yang keempat yaitu kajian tentang somatic maker. Kemudian yaitu sumber sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Selanjutnya yaitu sumber filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan itu adalah pemikiran manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Selanjutnya yaitu sumber teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, yaitu dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan itu sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Terdapat 2 cara untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bersifat ijmali, yaitu cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali, yang artinya bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua yaitu bersifat tafsili, di mana artinya ini adalah bahwa kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Yaitu materi pada bab 3 yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai makna daripada kebahagiaan. Yang pertama yaitu Al-Alusi, yaitu bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diharapkan. Yang kedua yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu Al-Ghazali yang membagi definisi bahagia menjadi 2. Yang pertama yaitu bahagia hakiki, yaitu kebahagiaan ukhrawi yang dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Yang kedua yaitu bahagia majazi adalah kebahagiaan duniawi yang dapat diperoleh baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Adapun beberapa karakteristik hati yang sehat diantaranya yaitu pertama, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Qur'an sebagai obat untuk hati. Kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kelima, selalu menyadarkan diri apabila melupakan Allah Subhanahu wa taala karena urusan dunia. Keenam, selalu mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan ketika menjalankan sholat. Ketujuh, selalu memperhatikan waktu agar tidak terbuang sia-sia. Dan yang kedelapan, selalu berorientasi kepada kualitas amal selama hidup.
Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan hati manusia menjadi sakit, yang pertama yaitu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, yang kedua yaitu sering berangan-angan, yang ketiga yaitu menggantungkan diri kepada selain Allah, keempat yaitu terlalu kenyang, yang kelima terlalu banyak tidur, keenam berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna, dan yang ketujuh yaitu berlebihan dalam berbicara. Selanjutnya yaitu alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama itu terletak pada fitrah manusia, di mana sudah melekat dalam diri manusia dan menjadi karakter manusia itu sendiri. Menurut teologi tertentu, setiap manusia lahir membawa dosa warisan, sehingga di dunia ini manusia diberi tugas untuk membebaskan diri dari dosa. Berbeda menurut teologi Islam yang mengatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dari dosa dan telah beragama Islam. Tugas manusia adalah berupaya untuk terus menjaga kesucian dan keimanan hingga kembali ke Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan manusia akan agama. Kefitrahan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, karena agama itu merupakan kebutuhan fitrah manusia. Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek material. Kebutuhan manusia akan materi tidak dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu mencari tentang sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Dan begitupun sebaliknya, yaitu jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Sumber psikologis yaitu sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya, Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Sumber sosiologis, yaitu di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik dari flora maupun fauna. Secara vertikal, manusia butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab adanya dirinya. Yang menjadi sebab wujud manusia tentulah harus zat yang wujud dengan sendirinya, sehingga tidak membutuhkan yang lain. Zat yang wujud dengan sendirinya adalah wujud hakiki, sedangkan suatu perkara yang wujudnya tergantung kepada yang lain sebenarnya tidak ada atau tidak berwujud. Kalau perkara itu mau disebut ada atau berwujud, maka adalah wujud idhafi. Wujud idhafi ini sangat tergantung kepada wujud hakiki. Adapun hal yang menjadi faktor-faktor penyebab manusia harus hidup bermasyarakat, yang pertama itu karena adanya dorongan seksual, kedua adanya kenyataan manusia adalah makhluk yang serba terbatas dan makhluk yang lemah, ketiga karena adanya perasaan senang tiap-tiap manusia, keempat adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, senasib, kesamaan keyakinan, kesamaan cita-cita, kesamaan kebudayaan, dan lain sebagainya. Kelima, manusia tunduk dan patuh pada aturan dan norma sosial. Keenam, perilaku manusia mengharapkan suatu penghargaan dan pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketujuh, berinteraksi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir yaitu potensi manusia akan berkembang bila hidup di tengah-tengah manusia dan masyarakatnya.
Manusia juga merupakan makhluk budaya, oleh sebab itu manusia sering disebut makhluk sosial budaya. Artinya makhluk yang harus hidup bersama dengan manusia lain dalam satu kesatuan yang disebut dengan masyarakat. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan dapat diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya dan secara vertikal dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Bab selanjutnya yaitu bab keempat, yaitu mengenai mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama yaitu mengenai konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, yaitu tingkat insan kamil, yaitu mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua yaitu manusia beragama pada umumnya, yaitu manusia yang mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, yaitu Asmaul Husna. Masalah penyaksian Tuhan ini berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Abdul Karim Al-Jalili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkat permulaan atau yang disebut dengan al-bidayah. Yang kedua yaitu tingkat menengah yang disebut dengan at-tawasut. Dan yang ketiga itu tingkat terakhir yang disebut dengan al-khitam. Materi yang kedua yaitu alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Term ihsan dan insan kamil mungkin merupakan dua term yang relatif asing atau kurang diketahui oleh kaum muslimin. Ada orang yang mengatakan, belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah, sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna, walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Setiap mukmin pasti muslim karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 14 yang artinya, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, kami telah berislam. Materi selanjutnya yaitu mengenai sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman, padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Quran surah As-Soba surah ke-34 ayat 51 sampai 54 menggambarkan penyesalan manusia setelah kematiannya karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka, orang-orang kafir, terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah, bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini sebagai mana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Kembali kepada pertanyaan fundamental tadi, dengan instrumen apakah orang-orang beriman dapat mencapai ma'rifat bizatil
bizatillah dengan cara penyaksian, atau lebih khusus lagi, apakah di dunia ini ada orang yang telah mencapai ma'rifat bidat bidatillah dengan cara penyaksian? Ternyata dalam Al-Quran, Zatullah atau Zat Allah itu maha gaib atau al-gaib. Namun ada makhluk yang dipercaya untuk mengenali diri ilahi yang al-gaib itu, yakni Rasulnya. Dan Allah berkali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi, Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu pahala yang besar. Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 179. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surah Al-Jin Surah ke-72 ayat 26-27. Maksud kedua ayat di atas itu adalah bahwa Allah sekali-kali tidak mengajarkan manusia tentang semua perihal wujud dirinya yang gaib. Akan tetapi, Allah memilih para rasulnya yang dikehendaki olehnya untuk menyampaikan wujud Allah. Perlu diketahui bahwa hal ini dilakukan Allah karena dia sama sekali tidak akan pernah menampakkan dirinya di muka bumi miliknya. Supaya keimanan kita mencapai ma'rifat billah, maka salah satunya cara menurut Al-Quran adalah bertanya kepada ahli zikir sebagaimana firman-Nya, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran Surah An-Nahl Surah ke-16 ayat 43 dan Quran Surah Al-Anbiya Surah ke-21 ayat 7. Konsep manusia dalam Al-Quran ada 3 term yang biasa diterjemahkan sebagai manusia dalam Al-Quran, yakni Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Dalam banyak tulisan, Bashar disebut-sebut sebagai dimensi jasmania, Al-Insan sebagai dimensi psikologis rohania, dan An-Nas disebut sebagai dimensi sosiologis kemasyarakatan dari manusia. Kalau kita kaji secara seksama, ketiga term itu tidak bisa diartikan secara tekstual, tetapi harus dipertautkan dengan konteks keberagaman. Unsur-unsur manusia membentuk insan kamil. Yang pertama yaitu panca indera, yang kedua yaitu akal, dan ketiga yaitu nur ilahi. Pertama, panca indera. Panca indera memiliki keterbatasan dan tidak bisa mencapai pengetahuan yang benar setelah dinilai oleh akal. Panca indera menyaksikan tongkat yang lurus terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam kolam, padahal menurut penilaian akal, tongkat itu benar-benar lurus dan tidak bengkok. Matahari terlihat kecil hanya sebesar bola voli, padahal menurut perhitungan akal justru jauh lebih besar dibanding bumi yang dihuni manusia. Bintang-bintang terlihat lebih kecil dibanding matahari, hanya sebesar bola pingpong dan kelereng, padahal menurut perhitungan atau akal, bintang-bintang itu sangat besar dan jauh melebihi matahari. Kedua, akal. Dengan metode ini, dengan cara yang sama, seharusnya orang pun menilai tingkat kebenaran akal. Orang seharusnya menggunakan cara yang sama dengan cara yang digunakan oleh akal ketika menilai kekeliruan panca indera. Ketika dalam mimpi serasa peristiwa benar-benar terjadi, tetapi ketika terbangun sadarlah bahwa itu hanya kebenaran dalam mimpi yang disalahkan oleh pemikiran ketika sedang terjaga. Oleh karena itu, perlu instrumen ketiga superintelektual kebenaran atau kebenaran sufistik. Ternyata kebenaran akal disalahkan oleh kebenaran sufi. Setelah bersemedi, sufi melepas akal pikirannya dan ternyata mereka menyaksikan suasana yang tidak dapat direkam oleh prinsip-prinsip intelektual. Itulah yang disebutkan Al-Ghazali dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Manusia itu dalam keadaan tidur dan apabila telah mati terjagalah dia. Juga dalam Quran Surah Al-Kahf Surah ke-50 ayat 52, yaitu kami telah membuka semua penutup kamu dan penglihatan kamu di hari ini saat kematian menjadi cerah sekali. Artinya, kebenaran hidup di dunia disalahkan oleh kebenaran yang disaksikan pada saat kematian. Artinya, orang beriman harus mencari kebenaran yang dibenarkan oleh kesadaran saat kematian. Ketiga yaitu nur ilahi. Ketika Al-Ghazali sembuh dari sakitnya, setelah lama merenungkan dan mencari guru untuk mendapatkan jawaban tentang siapakah Tuhan yang disembah itu,
Ia menuturkan kesembuhannya dari sakit karena adanya nur ilahi yang menembus dirinya. Kemudian Al-Ghazali mengungkapkan pandangannya tentang nur ilahi sebagai berikut. Kapan saja Allah menghendaki untuk memimpin seseorang, maka jadilah demikian, dialah yang melapangkan dada orang itu untuk berislam. Quran Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 125. Adapun karakteristik insan kamil, yaitu insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibn Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Keempat unsur manusia itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jasad, kedua hati nurani dan hati sanubari, ketiga roh, dan keempat raga. Untuk mencapai derajat insan kamil, maka kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. 7 macam nafsu dan tangga tersebut adalah: pertama, nafsu amarah, kedua, nafsu lawamah, ketiga, nafsu mulhimah, keempat, nafsu mutmainnah, kelima, nafsu radiyah, keenam, nafsu mardiyah, dan yang ketujuh yaitu nafsu kamilah. Untuk mencapai insan kamil yaitu diperlukan metode-metode. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Materi selanjutnya yaitu materi bab 5 mengenai bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama yaitu pengertian paradigma dan paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma itu berasal dari bahasa Yunani para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Jadi paradigma itu adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa paradigma Qur'ani penting bagi kehidupan? Yang pertama yaitu Al-Quran dapat meluruskan akidah manusia. Yang pertama yaitu menegakkan pokok-pokok tauhid yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 48 dan Quran Surah Luqman surah ke-31 ayat 13. Yang kedua yaitu mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Terdapat dalam Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64. Yang ketiga yaitu meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Quran Surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 27. Selanjutnya yaitu Al-Quran dapat meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang pertama, meneguhkan kemuliaan manusia terdapat dalam Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 30. Kedua, menetapkan hak-hak manusia terdapat dalam Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 151 dan Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 33. Dan yang ketiga yaitu meneguhkan hak-hak duafa yang terdapat dalam Quran Surah Ad-Duha surah ke-93 ayat 9. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam bisa dicapai dengan mempelajari zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek sekarang ini. Pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat ini. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadi role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka dan Rasulullah hadir di hati mereka.
Generasi tabi'in menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.